teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mi Kids, bertemu lagi bersama aku. Dan aku akan membagikan cerita untuk kalian semua. Ayo duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Cerita si kancil dan buaya. Pada suatu hari, hiduplah hewan cerdik yang bernama Kancil. Kancil yang sedang menikmati suasana hutan dengan hembusan angin sepoi-sepoi dan kicauan burung yang menenangkan. Tapi tak lama dari itu, Kancil pun mulai merasa sangat lapar. Yang terlintas di pikiran Kancil hanyalah wortel yang berada di seberang sungai. Kruk, kruk, perutku sangat lapar. Di dekat sini hanya ada kebun wortel yang luas, tapi wortel itu hanya ada di seberang sungai. Untuk sampai ke sana harus melewati tempat tinggal buaya. Dengan perut lapar dan pikiran yang gelisah, Kancil pun mulai berjalan dan mencari ide untuk sampai di seberang sungai. Apa yang harus aku lakukan untuk sampai di seberang sungai dengan melewati tempat tinggal buaya itu? Apakah aku harus berbicara kepada buaya itu kalau aku lapar dan ingin mengambil wortel di seberang sungai? Kancil terus berpikir. Aha, aku ada ide. Aku harus berani berbicara kepada raja sungai itu. Aku bilang saja kalau wortel itu untuk dibagikan kepada hewan hutan lainnya atas perintah raja hutan, yaitu singa. Kancil terus berjalan dengan riang hingga akhirnya sampai di tepi sungai. Aduh, bagaimana ini? Buaya itu sedang tertidur. Bagaimana cara aku melewati sungai ini? Air di sungai juga sangat dingin. Tanpa pikir panjang, Kancil pun berteriak. Halo buaya, apakah kalian mendengarkanku? Oh, kamu mengganggu waktu tidurku saja. Mau apa kamu kesini? Hai buaya, maafkan aku karena telah mengganggu waktu tidurmu. Aku kesini atas perintah raja hutan untuk mengambil wortel yang ada di seberang sungai sana. Raja hutan? Iya, raja hutan. Dia memintaku untuk mengambil semua wortel lezat itu. Bagaimana mungkin raja hutan meminta bantuan seekor kancil untuk menyeberangi sungai yang deras ini? Aku punya ide. Bagaimana kalau kamu membantu aku untuk menyeberangi sungai yang deras ini? Aku harus segera mengambil wortel itu. Nanti kalau aku terlambat dan raja hutan itu marah, kamu mau untuk tanggung jawab? Baiklah. Aku akan menolongmu. Segera naik ke atas badanku. Kita akan menyeberangi sungai. Oke buaya. Kancil naik ke atas badan buaya dengan hati gembira karena ingin mendapatkan wortel yang lezat itu. Kancil pun mulai menyeberangi sungai bersama buaya. Tiba di tepi sungai. Buaya, kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku akan mengambil wortelnya. Baiklah, tapi jangan lama-lama. Wah, banyak sekali wortel ini. Akan aku bawa pulang kalian semua. Anak nakal suka mencuri wortel. Ayo lekas dikurung, jangan diberi. Kancil mulai mengambil wortel itu dan segera kembali kepada buaya untuk menyeberangi sungai lagi. Aku berhasil. Kenapa kamu tertawa, Kancil?
Wahai buaya, aku baru saja menipumu. Wortel itu bukan perintah raja hutan, tapi untuk diriku sendiri. Karena aku lapar dan aku tidak mau menyeberangi sungai yang deras ini. Melihat kancil tertawa sambil mengaku menipu, buaya merasa marah dan malu karena diperdaya. Kancil nakal dan licik, hati-hati jika bertemu lagi. Kami akan memakanmu. Ancaman itu menunjukkan para buaya tidak lagi mempercayai kancil. Suatu saat, jika buaya bertemu kancil, buaya berjanji akan memakannya. Buaya yang kesal ditipu, marah karena dipermainkan. Kancil sama sekali tidak takut dan dengan cepat berlari pergi, meninggalkan buaya-buaya yang merasa dipermainkan. Tujuan kancil hanya ingin menuju kebun wortel yang lezat untuk menghilangkan rasa lapar. Dalam cerita ini, kancil tidak boleh berbohong, apalagi sampai menipu buaya, yang akhirnya mengakibatkan buaya menjadi kesal dan marah. Selain itu juga, kancil nantinya tidak akan dipercayai lagi oleh siapapun karena ulahnya yang berbohong. Nah, untuk Mikids yang di rumah, jangan pernah berbohong ya, apalagi untuk kepentingan diri sendiri. Sekian cerita perjalanan si kancil dan buaya. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Bye-bye Mikids. Jangan diberi ampun, si kancil anak nakal, suka mencuri wortel. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mikids, bertemu lagi bersama aku. Dan aku akan membagikan cerita untuk kalian semua. Ayo duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku. Kisah Gajah dan Semut. Gajah dikenal sebagai binatang yang besar, memiliki belalai yang panjang dan telinga yang lebar. Suatu hari, kawanan gajah yang besar datang ke hutan untuk mencari makan. Aku lapar. Aku ingin mencari makanan ke dalam hutan, ucap gajah yang lain. Kami ikut. Sepanjang perjalanan menuju hutan, kawanan gajah sambil tertawa dan salah satu gajah tersebut dengan angkuh berucap, "Hahaha, aku kan besar. Aku akan memakan semua makanan yang ada di dalam hutan tanpa tersisa sedikit pun. Aku juga. Aku akan memakan buah-buahan yang segar itu." Setibanya di dalam hutan, kehadiran gajah ini mengganggu kawanan semut yang tinggal di sana. Banyak rumah semut yang hancur karena diinjak gajah yang mencari makanan. Ada apa ini? Kenapa semuanya hancur? Wahai ratu, lihat, sekawanan gajah itu merusak rumah yang sudah kita buat. Pergilah dari sini gajah, wilayah ini sudah jadi bagian tempat tinggal kami. Dengan sangat angkuh, gajah pun menjawab, "Mana mungkin kami mendengarkan suara kecil kalian." Mendengar ucapan itu, gajah hanya tertawa. Ia tak peduli dan menganggap semut adalah binatang kecil yang tidak berbahaya. Kalian ini sombong sekali. Jangan meremehkan kami ya, atau nanti kami akan balas semua perbuatan kalian. Kawanan semut merasa kesal dan berencana untuk mengusir gajah-gajah itu dari hutan tempat tinggal mereka. Tanpa pikir panjang, semut-semut mencoba bicara pada kawanan gajah dan meminta mereka meninggalkan hutan. Gajah, kami mohon untuk kalian segera pergi meninggalkan tempat tinggal kami. Tidak akan. Kalian hanya makhluk kecil. Gajah menolak untuk meninggalkan hutan dan hal ini membuat kawanan semut semakin marah. Ada hewan kupingnya besar.
punya belalai apa namanya? Gajah, gajah. Ada hewan badannya besar, punya gading apa namanya? Gajah, gajah. Walau gajah badannya kuat, tapi gajah nggak boleh sombong, harus tetap rendah hati kepada teman-temannya. Ratu Semut berbicara kepada kawanan semut yang lainnya. Aku ada ide. Mari kita buat mereka merasa kesakitan atas perlakuan mereka kepada rumah kita semua. Semut-semut itu pun menyerang kawanan gajah dengan menggigit kulit dan masuk ke dalam telinga hingga gajah-gajah terjatuh. Pergi kalian semua, sakit. Kawanan gajah akhirnya menyerah dan meninggalkan hutan. Mereka sadar bahwa semut-semut itu tidak bisa diremehkan hanya karena memiliki badan kecil. Di balik kisah gajah dan semut ini tersimpan pesan moral yang bisa diajarkan untuk Mikids yang di rumah, bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain dan merasa kuat karena memiliki tubuh besar. Sekian cerita perjalanan gajah dan semut. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Bye-bye Mikids. Ada hewan kupingnya besar, punya belalai apa namanya? Gajah, gajah. Ada hewan. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mikids, bertemu lagi bersama aku. Dan aku akan membagikan cerita untuk kalian semua. Hayo duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Kisah anak beruang dan lebah. Suatu hari, seekor beruang tengah menjelajahi hutan untuk mencari buah-buahan. Di tengah pencarian, ia menemukan pohon tumbang di mana terdapat sarang tempat lebah menyimpan madu. Wah, harum sekali, seperti ada wangi madu. Tapi aku harus hati-hati karena ini salah satu sarang lebah yang menyakitkan. Beruang itu mulai mengendus-endus dengan hati-hati di sekitar pohon tumbang tersebut untuk mencari tahu apakah lebah-lebah sedang berada dalam sarang tersebut. Tepat pada saat itu, sekumpulan kecil lebah terbang pulang dengan membawa banyak madu. Kita sudah banyak membawa madu. Aku tidak sabar ingin menyimpan madu-madu ini ke dalam sarang yang sudah kita buat. Benar sekali, kami juga sudah tidak sabar. Tetapi saat menuju sarang lebah, salah satu lebah tersebut melihat ada seekor beruang yang sedang mengendus sarang lebah di dalam pohon. Lihat, apa yang dilakukan beruang itu? Beruang itu pasti ingin merusak sarang lebah kita yang ada di dalam pohon itu. Ayo, kita serang. Lebah-lebah yang pulang tersebut tahu akan maksud sang beruang dan mulai terbang mendekati sang beruang. Karena merasa terancam, lebah tersebut mulai menyerang beruang, menyengatnya dengan tajam lalu lari bersembunyi ke dalam lubang batang pohon. Pergi kalian, pergi. Jangan sakiti tubuhku. Seketika beruang tersebut menjadi sangat marah dan loncat ke atas batang yang tumbang tersebut dan dengan cakarnya menghancurkan sarang lebah. Tetapi hal ini malah membuat seluruh kawanan lebah yang berada dalam sarang keluar dan menyerang sang beruang. Rasakan. Ini akibat kalau kamu ingin memakan madu-madu kami. Sekarang rasakan sakitnya sengatan dari kami. Sekarang pergi, atau kami akan terus menyakiti kamu. Beruang yang malang itu akhirnya lari terbirit-birit dan hanya dapat menyelamatkan dirinya dengan cara menyelam ke dalam air sungai. Dia ingin memakan madu kami. Jangan coba mencuri madu kami. Pergi kau beruang, pergi. Rasakan sakitnya sengatan dari kami. Jangan coba mencuri madu kami.
Pergi kau beruang, pergi. Jangan sampai marahmu merugikan orang lain. Jangan sampai amarahmu melukai orang lain. Aku beruang besar, tak takut lebah. Aku hanya inginkan madu kalian. Cepat serahkan madu nikmat itu. Jangan sampai marahmu merugikan orang lain. Jangan sampai amarahmu melukai orang lain. Nah, Mikids, di balik kisah anak beruang dan lebah tersimpan pesan moral yang bisa diajarkan untuk Mikids yang di rumah. Kalau tidak mau diganggu, jangan mengganggu. Karena apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Sekian cerita anak beruang dan lebah. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Bye-bye, Mikids. Dia ingin memakan madu kami. Jangan coba mencuri madu kami. Pergi. Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mikids, bertemu lagi bersama aku. Dan aku akan membagikan cerita untuk kalian semua. Ayo, duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Kisah persahabatan singa dan tikus. Singa merupakan raja hutan yang dikenal menakutkan. Tidak ada binatang di hutan yang berani mendekati singa atau berada di sarangnya. Tapi suatu ketika, si tikus penasaran dengan sarang singa. Aku sudah cukup lama tinggal di sini, tapi belum pernah sekalipun aku pergi ke sarang singa. Apakah aku harus pergi dan melihat sarang singa itu ya? Ia pun diam-diam datang ke sarang singa untuk melihat rumah raja hutan itu. Wah, rumahnya sangat besar, banyak makanan. Ternyata ini rumah raja hutan. Tapi aku harus segera pergi sebelum ketahuan oleh raja hutan itu. Tiba-tiba singa mengetahui keberadaan tikus dan menangkapnya. Tikus merasa ketakutan dan meminta maaf kepada singa. Hei tikus, mau apa kamu ke sini? Kenapa kamu sangat berani datang ke rumahku? Tolong singa, lepaskan aku. Aku hanya ingin melihat rumahmu tanpa mengambil satu barang pun. Baiklah, tapi lain kali kalau kau ingin mengunjungiku, tak apa. Kamu hanya perlu meminta izin kepadaku. Maka aku akan mengabulkannya. Tidak perlu takut tikus, santai saja. Singa akhirnya melepaskan tikus dan membiarkannya bebas. Tikus sangat berterima kasih kepada singa dan berjanji untuk membalas kebaikannya itu. Terima kasih singa, aku janji aku akan meminta izin terlebih dahulu kepadamu. Keesokan harinya, giliran singa yang terjebak masalah. Singa ditangkap oleh jaring pemburu di hutan. Ia meraung tidak berdaya hingga akhirnya tikus mendengarnya. Singa, apa yang kamu lakukan di sana? Tolong aku tikus. Aku terjebak jaring yang disiapkan oleh pemburu. Bahaya ini. Aku akan segera membantumu singa. Tapi bagaimana caranya? Tenang saja, aku akan memutuskan talinya. Tikus berlari dengan cepat dan membantu singa lolos dari jaring pemburu. Ia menggigit tali jaring hingga akhirnya singa bebas. Terima kasih tikus. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku dari jaring pemburu ini. Terima kasih kembali singa. Kamu juga sangat baik kepadaku karena tidak menghukumku saat aku masuk ke dalam rumahmu secara diam-diam. Singa begitu terkejut dengan aksi tikus. Ia sangat berterima kasih bisa diselamatkan oleh tikus. Sejak peristiwa itu, singa dan tikus mulai menjalin persahabatan.
Akulah raja hutan yang punya kuasa. Tak ada satupun yang berani memangsa. Hunianku luas karena ku hewan buas. Badanku besar, wajahku ganas. Ada seekor tikus meringis membantu raja hutan. Walaupun dia sangat-sangat ketakutan, tetap membantu teman. Jangan ada lagi siapa jagoan atau yang sok-sokan jagoan. Harus saling menolong bila ada yang kesusahan. Kita saling membantu, harus saling menolong. Kita saling membantu, harus saling menolong. Nah, di balik kisah singa dan tikus ini tersimpan pesan moral yang bisa diajarkan untuk Mikids yang di rumah. Menolong teman yang kesusahan adalah perbuatan baik dan akan mendapatkan balasan suatu hari nanti. Sekian kisah persahabatan singa dan tikus. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Bye-bye Mikids. Akulah raja hutan yang punya kuasa. Tak ada satupun yang berani Hai teman-teman, kalian sudah mempersiapkan diri belum? Yuk kita tonton Dongeng Anak. Hai Mikids, bertemu lagi bersama aku Kakak Nexi. Dan aku akan membagikan cerita untuk kalian semua. Ayo duduk yang manis dan dengarkan cerita dari aku ya. Kisah kelinci yang sombong dan kura-kura. Pada suatu hari di sebuah hutan, kelinci yang merasa kura-kura sangat lambat mengajaknya balap lari untuk membuktikan kehebatan kelinci dalam berlari. Hai kura-kura, sedang apa kau di samping sungai? Hati-hati, nanti jatuh. Hai kelinci, aku sedang berjemur. Mau apa kamu kesini? Aku ingin mengajakmu untuk balap lari. Bagaimana? Balap lari? Ayo. Aku sangat menyukai balap lari. Kura-kura yang rendah hati menyambut gembira ajakan kelinci. Keduanya pun mempersiapkan balap lari. Mereka ditemani dengan para hewan lain di hutan. Wahai kelinci, aku sudah tidak sabar untuk berlari. Kura-kura, aku akan menjadi pemenangnya. Dalam hitungan ketiga, kalian boleh langsung berlari ya. 1, 2, 3, lari. Kelinci yang merasa lebih hebat berhasil lari lebih kencang dibandingkan dengan kura-kura yang pergerakannya amat lambat. Meski berjalan dengan pelan, namun kura-kura masih tetap bersemangat untuk mengikuti balap lari ini. Ketika mendekati garis finish, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang rindang. Kelinci yakin kalau kura-kura tidak akan bisa menyusulnya. Ada pohon, aku bisa istirahat dan tidur sebentar. Kura-kura kan larinya sangat lambat. Tanpa sadar, kelinci malah tertidur di bawah pohon rindang tersebut. Kelinci tidak menyadari saat dia tertidur, kura-kura sudah berhasil melewatinya dan sekarang sedikit lagi. Aku hampir sampai di garis finish. Posisi kura-kura lebih dekat dari garis finish. Kelinci sudah berusaha untuk berlari dengan cepat, tapi dia tetap tidak bisa menyusul kura-kura yang tiba tepat waktu di garis finish. Hei kura-kura, badanmu terperangkap dalam tempurung. Yakin dengan pasti aku yang nomor 1. Badanku lincah,
lompat ke sana kemari. Makananku lezat hingga tubuhku kuat. Namun ada saatnya kau terjatuh, hai kelinci. Semua ketinggianmu akan rapuh. Jadilah aku yang nomor 1. Ore, aku menang. Di balik kisah kelinci dan kura-kura tersimpan pesan moral yang bisa diajarkan untuk mikids yang di rumah. Sehebat apapun kemampuan yang kita miliki, kita tidak boleh sombong dan meremehkan orang lain. Karena setiap manusia pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sekian cerita kelinci yang sombong dan kura-kura. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Bye-bye mikids. Hei kura-kura, badanmu terperangkap dalam tempurung.